Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Naumira yang akan menyapa Anda dalam tayangan Sapa Ramadan. Itu sebuah tayangan yang menyapa hangat Anda dengan realita dan gaya hidup selebriti untuk mengawali hari Ramadan Anda. Karena Sapa Ramadan akan menghadirkan cerita bermakna untuk memberikan berkah di balik ziarah batin Anda. Meski sudah tak tinggal lagi bersama, namun pasangan kekasih yang pernah satu atap tanpa ikatan pernikahan, yaitu Steve Immanuel dan Andi Soraya tetap berusaha menunjukkan keharmonisannya di hadapan anak-anak mereka. Yaitu tepat tanggal 23 September kemarin, Steve dan Aya terlihat hangat merayakan ulang tahun ke-6 putra bungsu mereka Darren, yaitu dirayakan dengan cukup sederhana di sebuah restoran di Bilangan, Jakarta Pusat. Lalu, akankah Steve dan Aya akan menyatu lagi dengan status yang baru? Cintamu dalam hatiku memenuhinya begitu. Cinta anak mempersatukan. Mungkin idiom ini cocok untuk pasangan kekasih yang pernah tinggal serumah Steve Immanuel dan Andi Soraya. Tanggal 23 September kemarin, kehangatan keluarga menjadi pemandangan keduanya saat merayakan ulang tahun putra bungsu mereka Darren di sebuah restoran di Bilangan, Jakarta Pusat. Walau sederhana, namun kehadiran Steve dan Aya sudah cukup menggembirakan hati Darren dan juga Sean, kakaknya. Karena dalam keseharian mereka tak bisa melihat orang tuanya bersatu lagi. Darren sepertinya begitu menikmati kebersamaan itu dan bermanja-manja di pelukan serta pangkuan ayahnya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Darren, happy birthday to you. Thank you. Close your eyes and make a wish. What do you wish? Don't tell. Don't tell. Okay. One, two, three. Harder. Happy birthday dear. Ada waktu dia juga dirayakan bersama teman-temannya dan tetap kita selalu seperti tradisi harus merayakan makan malam bersama bapak ibunya. Itulah namanya pengorbanan orang tua. Sesibuk apapun mereka, tetap anak nomor satu yang harus dipikirkan dan diistimewakan. Sederhana, semua dalam hidup butuh pengorbanan dari semua pihak ya kan. Dan tapi pengorbanan berapa jauh ya tergantung kita yang ngejalanin kan. Dibilang berat tergantung juga. Kalau misalnya lu ngelakuin dengan senang hati, dengan cinta, dengan kasih ya nggak berat. Keceriaan yang terpancar di wajah Sean dan Darren malam itu tampaknya kian menggugah Steve dan Aya untuk tetap bersandiwara sebagai orang tua yang harmonis. Perpisahan mereka pun menjadi rahasia terdalam bagi sang buah hati entah sampai kapan. Bahkan status Steve yang telah mualaf dengan nama Yusuf Iman belum cukup menggetarkan hati keduanya untuk terikat dalam satu bahtera perkawinan. Kita kasih waktu aja. Saya memberikan waktu untuk dirinya menjadi Steve yang sekarang, Yusuf yang sekarang, dan saya juga memberikan diri saya waktu juga untuk bagaimana saya bisa hidup sendiri tanpa Steve dalam membesarkan anak-anak. Ya kan ya, kembali lagi semua itu jodoh itu kan di tangan Tuhan, ya di tangan Allah. Jadi kalau misalnya memang saya dan Steve meant to be together gitu kan, ya pasti itu akan dipertemukan. Apapun feelings kita tidak untuk dikonsumsikan oleh publik, itulah jawabannya. Sepertinya sandiwara Steve dan Aya di depan anak-anak mereka belum akan berakhir. Di hari Lebaran nanti mereka berencana akan berkumpul lagi merayakan kemenangan dengan jagoan-jagoannya. Mungkin terasa ironis, namun itulah yang mau tak mau harus dilakukan keduanya demi buah hati, setidaknya itulah pengakuan mereka. Jadi paling persiapannya dia datang ke rumah, terus kalau bisa kita sholat id bersama, ya kan? Apalagi anak saya yang besar itu kan sudah waktunya untuk belajar sholat id. Waktu tahun lalu sih si Sean udah sholat id, cuman kan kalau ada Steve kan berarti ada yang nemenin. Dia nggak mungkin dong satu staff dengan saya, ya kan? Terlepas dari itu, tampaknya cinta mereka belum sirna sama sekali dari hati masing-masing. Berbagai cobaan dan godaan silih berganti menerpa kehidupan keduanya. Salah satunya rumor kecemburuan Aya ketika Steve dirayu Dewi Persik di salah satu kesempatan. Namun hal itu ditanggapi dingin oleh Steve. Saya pernah di jalan di Kemang ya, di Food Fest kalau nggak salah ya. Dan itu pun kalau mau niat pacaran kali nggak di situ kali mas, banyak orang mas.
gitu. Dan kebetulan ada salah satu stasiun televisi swasta di mana di situ mengharuskan saya sebagai presenter untuk merayu si kakanda dari ayah. Saya bilang suami ya bukan suaminya, saya bilang pacar ya susah gitu kan, sudah keluar 3 anak, jadi mau nggak mau ya saya bilang kakandanya. Ya jadi di situ ya gitu aja. Gue bisa bilang I love you sama kamu sekarang, tapi kalau kamu percaya kamu bodoh, ya kan? Iya dong, ya kan? Nah itu namanya lemah telinga, ya kan? Jadi orang jangan bodoh, ya kan? Selain soal Dewi Persik, Ayah masih harus melewati ujian kasus penganiayaan yang dituduhkan padanya. Dan sebagai umat muslim, ia menyadari benar di bulan penuh ampunan ini, ia mesti membersihkan diri dari segala kesalahan dengan saling maaf-memaafkan. Ya itu kan ujian ya. Ujian dari Allah untuk umat manusianya. Karena bagaimana kita menyikapinya aja. Kalau kita menyikapinya dengan positif dan kita menyikapinya dengan rendah diri, ya, dan sabar, insya Allah semua itu pasti berlalu. Pasti dengan rendah hati, dengan rendah diri. Jangankan saya memaafkan, mungkin saya yang minta maaf duluan. Bila Ayah berjuang menghadapi ujian yang menerpa perjalanan hidup dan cintanya, maka Christina tengah bekerja keras melepaskan diri dari sang suami Al-Amin Nur Nasution. Rencananya ia akan melewati kegembiraan merayakan kemenangan di hari yang fitri bersama keluarga besarnya di kampung tanpa Amin di sisinya. Lantas bagaimana tanggapan Amin? Akankah ia rela berpisah dengan Christina? Jadi memang udah apa ya, udah kebiasaan dari tahun ke tahun seperti itu di keluarga aku.